Terima kasih Bang Karni. Jadi saya mau menanggapi bahwa yang tadi dikatakan oleh Pak Dedi ya, Pak Humas Polri, Kadif Kadif. Humas, bahwa beliau bicara tentang harkat dan martabat, ya kan? Kita ini bicara institusi kepolisian, ya kan? Yang juga memiliki harkat dan martabat. Harkat dan martabat itu bukan berarti bahwa ketika ia cemburu atau sesuatu terjadi dengan istrinya maka dia punya hak untuk mencabut nyawa orang. Polisi itu sesuai konstitusi itu harus diingat, Bang. Ini masyarakat sipil dan juga masyarakat banyak agar tidak lupa, ya kan? Nomor 1, melindungi masyarakat. Nomor 2, mengayomi. Nomor 3, melayani. Lalu tugas yang paling penting adalah aparat penegak hukum. Jadi apapun alasan yang sekarang sedang dikarang atau dibuat sebagai senario baru, itu enggak akan laku. Kenapa? Karena satu nyawa sudah melayang. Satu nyawa sudah melayang dengan begitu banyak skenario komplotan kejahatan ini dari awal, dari mulai perusakan TKP. Kalau memang gagah, ada orang ganggu, bunuh aja sendiri, lalu lapor. Saya bunuh itu orang karena dia ganggu istri saya, atau apapun alasannya yang sekarang dibikin urusan orang dewasa, hanya untuk kuping orang dewasa. Lalu juga masih pertanyaan besar. Kita ini harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan di sini tidak akan mampu mengembalikan nyawa dari seorang Joshua Huta Barat. Yang ibunya sekarang sakit. Yang ibunya tidak bisa tidur. Karena bukan hanya anaknya sudah mati, ditekan keluarganya, dihinakan, difitnah pula. Ada seorang saksi kunci yang hanya bisa menangis, tapi tidak bisa bicara. Kita ini rakyat Indonesia, janganlah, berhentilah dianggap seperti kera. Kepolisian itu adalah aset kita, iya kan? Kejadian ini membuat kita berpikir, jangan-jangan sering sekali ada TKP-TKP yang dikarang-karang. Jangan-jangan begitu banyak penghilangan bukti, the obstructions of justice yang dilakukan yang tidak pernah ketahuan. Sekali ini ketahuan. Kalau ini diteruskan bukan main-main Bang Karni. We are leading to the failed state. Ada 2 yang sudah kelihatan sekarang. 1, ketidakmampuan untuk melindungi yang lemah. Untuk mendapatkan keadilan. 2, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalau ini diteruskan, kita ini menjadi negara yang gagal apapun yang dilakukan. Jadi menurut saya, kejadian ini membuat kita harus melihat, to see behind the scene. Karena senario-senario yang lain bisa dilakukan. Tadi Ito Johnson bilang, oke, Satgas Merah Putih dibubarkan. Kita ini rakyat Indonesia tidak pernah tahu. Bapak Humas yang terhormat harusnya menjelaskan, apa itu Satgas Merah Putih? Kapan dia didirikan? Apa tujuannya? Siapa saja di dalamnya? Kenapa harus ada? Lalu kenapa dibubarkan? Apa hubungannya dengan Verdi Sambo? Jadi hal-hal seperti itu yang transparan itu tidak perlu harus diulang-ulang oleh Presiden Jokowi. Harus lagi Mahfud MD bilang lagi. Seolah-olah polisi ini tidak paham tugasnya apa. Iya kan? Ada pendidikan publik dan dukungan masyarakat yang menjadi sangat amat penting. Apapun institusi di negeri ini tidak bisa jalan tanpa ada dukungan publik atau dukungan masyarakat. Itu yang diabaikan dan dianggap remeh selama ini. Jadi, saya pikir bahwa kalau ingin terbuka, ingin transparan, diurut dari awal. Diurut dari awal, kami salahnya di sini. Ini yang melakukan Sambo, ini yang melakukan ini. Urusan pidana nanti pengadilan.
Tapi yang namanya transparansi, mengedukasi publik itu nggak ada urusannya sama jaksa sama hakim, Pak. Bang Karni? Iya dong. Kalau yang namanya penyidik itu tugasnya begini, tetapi dia tidak melakukannya. Orangnya ini namanya, dia dari Kasat Serse, dari Jakarta Selatan. Dia sedang kami kurung karena dia melakukan ini. Jadi rakyat jadi pandai. Kalau sekarang ini bukan hanya orang tua Joshua yang bingung, bukan hanya orang tuanya Baradae yang putus asa. Seluruh rakyat Indonesia yang sudah di titik nadir kepercayaannya itu akan semakin berkurang dan berkurang. Jika ini tidak disadari, maka akan ada sambo-sambo yang lain. Lalu bagaimana dengan polisi-polisi baik yang merupakan mayoritas, yang tidak punya suara, karena suaranya harus mendengarkan perintah atasan. Ada satu hal lagi yang penting untuk diingat. Atasannya polisi itu hukum, bukan pangkat di atasnya. Polisi itu bukan militer, tetapi gayanya lebih mengerikan dari militer sekarang ini. Itu Glock itu, kasusnya bilang itu senjatanya jenderal. Barada paling rendah punya Glock isinya 17. It doesn't make sense. Nggak masuk akal, itu uang rakyat. Untuk apa? Supir kok dikasih senjata yang isinya 17. Polisi itu mengawasi masyarakat sipil. Kalaupun menjaga jenderal pun, emang ada teroris? Apa ada kombatan di dalam kota? Kan tidak ada. Saya bertanya kepada teman saya, seorang jenderal di Angkatan Udara. Punya pistol nggak? Punya. Apa? Glock. Di mana pistolnya? Di gudang. Kenapa? Hanya bisa diambil kalau mau latihan. Itu pun dicatat tanggal berapa latihannya, berapa pelurunya. Kalau dikasih 10, maka 6 bulan kemudian harus tetap 10. Apakah sistem seperti itu sudah dijalankan di kepolisian? Kami ingin tahu. Saya sebagai seorang ibu yang merasakan betapa pedihnya perasaan ibu yang kehilangan anak, kemudian difitnah, tidak boleh dibuka petinya, tidak ada lagi penjelasan. Semua yang dilakukan ini seolah-olah tidak ada rasa kemanusiaan sedikit pun. Semua tadi Bang Karni bilang judulnya kebohongan apa lagi? Kebohongan apa lagi? Kebohongan itu berlumur darah, Bang Karni. Itu yang harus diingat. Ada darah dalam kebohongan itu. Ada nyawa yang tidak bisa lagi dikembalikan. Jadi menurut saya, dalam kesempatan atau momentum ini, saya ingin mengajak seluruh akademisi, ada Bang Tengku di sini, lawyer tadi sudah diajukan, Pak Susno juga mengatakan bahwa harus direposisi, direformasi, repositioning. Kenapa polisi bisa sampai begini? Dikaji. Jadi kita menjadi pandai. Tidak ada pengawasan. Kedudukan dalam negara ini yang luar biasa kuatnya sehingga tidak ada lagi yang bisa mengawas. Jangan lagi dibilang, oh ada Kompolnas. Itu sama juga bohong. Tidak bisa. Kita membuat satu lembaga seolah-olah mengawasi, semangga lembaga yang mengawasi ini takut dengan yang diawasi. Mana bisa begitu? Yang namanya polisi itu di mana-mana disayang sama rakyat. Kenapa polisi di negeri ini menjadi seperti monster? Kenapa orang jadi takut? Itu yang mesti dipikirkan oleh Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian, karena itu aset yang mesti kita jaga. Maka ketika kepolisian tidak mampu mengadakan kontrol and balance terhadap dirinya sendiri, dia memerlukan bantuan dari luar. Posisinya tidak bisa lagi seperti sekarang, yang sangat istimewa, tidak ada yang bisa melihat. Orang kita nanya aja nggak dijawab kok. Kita ini punya hak nggak sih untuk nanya? Nggak pernah dijawab. Lalu tadi ada siaran pers bahwa ini adalah Makobrimob. Yang ditahan termasuk Ferdy Sambo ditaruh di dalam ruangan 1x2 yang di dalamnya hanya ada 1 WC dan 1 kamar mandi dan dia tidak boleh keluar dari sana. Hanya kera yang bisa percaya hal itu. Setelah apa yang terjadi. Jadi
Jadi berhentilah menganggap seluruh rakyat Indonesia ini seperti kera. Ini waktu yang baik untuk remedial, untuk memperbaiki, untuk bebersih. Iya kan? Polisi itu bisa dikembalikan seperti TNI, ada atasannya, Departemen Dalam Negeri atau Departemen Polhukam. Sehingga ada orang sipil yang memberikan perintah, undang-undang. Saya juga bertanya, kenapa anggota DPR tidak ada yang memberikan suara untuk perbaikan kepada polisi setelah satu nyawa hilang. Satu nyawa yang hilang itu sama dengan membunuh seluruh semesta, Bang Karni. Dan ketika nyawa itu hilang karena kekuasaan, itu dosa dan luka bagi bangsa ini. Jangan sampai ada lagi Joshua di masa yang akan datang. Dan jangan sampai di kepolisian ada sambo-sambo lagi. Ini bukan tempat sarang mafia. Ini bukan sarang mafia, ini polisi Republik Indonesia. Kalau dia ingin melindungi, mengayomi, nggak perlu pakai senjata kombatan. Saya mau protes. Saya ingin tahu bahwa siapa saja jenderal-jenderal yang bawa pistol ke rumahnya. Apa mereknya? Berapa harganya? Kenapa dia mesti bawa itu? Siapa yang mengancam dia? Jadi kita rakyat ini jadi pandai. Jangan kita ketakutan karena mereka punya senjata. Orang bilang, Wirman nanti ditembak katanya kalau ngomong gitu. Lah kan saya yang beli, rakyat Indonesia yang beli. Senjata dan pelurunya itu yang beli adalah rakyat Indonesia. Jadi kita punya hak untuk dilindungi. Kalau kita sayang sama orang, Bang Karni, kita pasti kasih tahu yang salahnya di mana. Polisi ini kalau dikasih tahu, dengar sini, keluar sini. Itu akan menjadi masalah. Maka reposisi. Saya akan tanya kepada Profesor Abang Teguh, bagaimana caranya kita bisa mereposisi sehingga sipil bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kepolisian. Bagaimana membuat ini supaya jangan terjadi lagi. Dan bagaimana supaya seorang barada itu tidak mempunyai senjata kombatan. Karena mereka bukan tentara yang bertempur melawan musuh. Mereka itu mengayomi rakyat Indonesia. Itu namanya overarming. And that is very dangerous. Kenapa? Karena yang megang rasanya jadi kayak mafia. Kalau mau kasih pelajaran kepada rakyat Indonesia, disetrum aja cukup kok. Polisi lalu lintas juga nggak perlu pakai pistol. Emang ada orang yang ditilang mau ngelawan? Nggak pernah ada. Rakyat Indonesia ada yang punya senjata? Nggak ada. Kalaupun ada dikasih dari polisi juga. Ada yang pakai izin. Nah itu ada pakai izin, tapi kan dikontrol, benar nggak Bang? Ada nomornya. Ya. Pertanyaan awal adalah, pistol itu sampai hari ini tidak pernah diumumkan. Tadi Pak Kadif Humas juga tidak mengumumkan itu pistol siapa, register atas nama siapa. Kalau memang pangkat terendah memakai Glock 17, ada yang salah dengan kepolisian Republik Indonesia. Sehingga reformasi dan reposisi itu adalah keniscayaan. Terima kasih banyak. Terima kasih.